581. Chen Hang berjalan lurus menuju garis finish, membawa keagungan artefak setengah dewa. Di depannya, pedang emas raksasa muncul. Pada saat ini, samar-samar terlihat cahaya keemasan berkelap-kelip di atasnya, dan terdapat beberapa bercak darah yang tersisa, memancarkan aura abadi. Di pedang besar itu terpancar keagungan yang luar biasa, tetapi hal itu tidak banyak berpengaruh pada Chen Hang saat ini. Hal itu tidak bisa membuatnya mundur seperti Orson dan yang lainnya. Inilah perbedaan intinya. Dari segi esensi, tubuh Chen Hang mengandung unsur keilahian dan telah lama memadatkan daging hukum. Secara teori, itu setara dengan status putra ilahi. Bahkan jika lebih rendah dari para dewa sejati, itu jelas jauh lebih baik daripada manusia biasa. Aura pada artefak setengah dewa di depannya mungkin akan membuat orang lain menjauh, tetapi pasti tidak akan membuat Chen Hang menjauh. Namun, ini hanya untuk memberi Chen Hang hak untuk mendekat. Adapun untuk mendapatkan pengakuan dari pedang agung ini, itu adalah masalah lain. Namun, hati Chen Hang sama sekali tidak goyah. Dia langsung mengulurkan tangannya dan meraih pedang besar di depannya. Dalam sekejap, pedang besar berwarna emas itu mulai berkilauan. Pola-pola di atasnya tampak hidup dan mulai mengambil berbagai bentuk. Aura yang luas mulai muncul dan bersemi pada saat itu juga. Keagungan kekuatan ilahi yang luar biasa itu menyebabkan ekspresi Orson dan Orit yang berada jauh berubah drastis. Orson secara tidak sadar mengaktifkan mata alam di tangannya dan melindungi mereka berdua di dalamnya. Artefak setengah dewa itu benar-benar telah bangkit. Pikiran itu terlintas di benak Chen Hang. Setelah itu, sebuah kemauan yang besar dan perkasa datang menyerbu. Inilah wasiat yang tersisa pada pedang besar ini. Wasiat itu milik pemilik sebelumnya. Meskipun ia telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, wasiat itu tidak pernah dimusnahkan. Sungguh menakutkan. Dalam sekejap, tubuh Chen Hang berhenti. Matanya dipenuhi kebingungan seolah-olah dia terkejut. Namun, situasi ini hanya muncul sesaat sebelum menghilang tanpa jejak. Ketika Chen Hang pulih dari tekad yang kuat, ekspresinya kembali tenang. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan pada tangannya. Sebuah cahaya keemasan muncul dan bersinar ke segala arah. Di bawah tatapan Orson dan Orit, pedang besar itu dicabut oleh Chen Hang dan dipegang di tangannya. Pedang besar itu, yang tadinya menakutkan seperti senjata besar pada umumnya, akhirnya kembali tenang. Aura di atasnya benar-benar terkendali sehingga keagungan ilahi yang memenuhi sekitarnya secara bertahap menghilang, dan tidak dapat lagi dirasakan. Barulah kemudian Orson dan Orit menjadi tenang. Mata alam, yang sebelumnya berada dalam keadaan aktif terus-menerus dan dapat meletus kapan saja, juga telah tenang, kembali ke keadaan semula. Mereka menatap pedang besar emas di tangan Chen Hang, dan mata mereka menunjukkan rasa iri. Ini bukan sembarang pedang. Ini adalah artefak setengah dewa yang sangat utuh. Meskipun terlihat agak rusak dan tidak terlalu lengkap, esensinya masih ada, dan dapat meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Hal ini dapat dilihat dari kekuatannya sebelumnya. Pedang besar ini saja sudah cukup untuk menyaingi keberadaan legendaris. Dan di tangan seorang ahli seperti Chen Hang, yang juga sebanding dengan seorang legenda, kekuatan yang dapat dilepaskannya bahkan lebih dahsyat dan dapat disebut mengerikan. Keduanya tak kuasa menahan rasa iri, tetapi mereka tak bisa berkata apa-apa. Mereka juga baru saja menyaksikan kejadian itu. Pedang besar itu memiliki jejak spiritual dari pemilik sebelumnya. Jika mereka tidak bisa mendapatkan pengakuan darinya, mereka tidak bisa menggunakan pedang besar itu. Sama sekali tidak mungkin mereka bisa mendapatkan pengakuan itu dalam situasi mereka. Bahkan jika mereka sedikit enggan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun tak lama kemudian, mereka kembali bersemangat, dan senyum muncul di wajah mereka. Untungnya bagi mereka, Chen Hang akhirnya berhasil mendapatkan artefak setengah dewa itu. Lagi pula, mereka dan gereja di belakang mereka telah lama terikat dengan kerajaan Hatim. Dalam keadaan seperti itu, semakin kuat Chen Hang sebagai Raja Hatim, semakin menjanjikan prospek mereka. Kabar baiknya juga adalah Chen Hang telah menaklukkan artefak setengah dewa tersebut. Memikirkan hal itu, senyum kembali muncul di wajah mereka. Kemudian, mereka menatap Chen Hang, yang berjalan ke arah mereka dan berkata lagi, "Selamat, Yang Mulia. Mari kita terus maju." Menghadapi ucapan selamat mereka, Chen Hang tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk dan berkata. Kemudian, dia memimpin dan terus berjalan ke depan. Di belakangnya, Orson dan Orit dengan cepat mengikutinya. Saat berjalan di jalan yang panjang ini, Chen Hang merasakan informasi dari pedang besar di tangannya. Sejak dia mencabut pedang besar itu, kekuatan di dalam pedang besar itu terus mengalir ke tubuhnya, bertukar dengan kekuatan ilahi di dalam tubuhnya. Ini adalah proses yang diperlukan. Dalam pertukaran kekuatan ilahi, artefak setengah dewa ini secara bertahap menjadi ciri khas Chen Hang, menjadi miliknya. Potongan-potongan ingatan muncul dari pedang besar itu dan masuk ke dalam pikiran Chen Hang. Itu adalah adegan-adegan yang pernah dialami pedang besar itu di masa lalu. Dalam fragmen ingatan itu, Chen Hang samar-samar melihat seorang ksatria yang mengenakan baju zirah biru muda dan menunggangi naga raksasa. Tubuh ksatria itu tertutup baju zirah biru muda, sehingga penampilan aslinya tidak terlihat jelas. Namun, orang di bawah kakinya adalah seekor naga hitam raksasa. Aura naga hitam itu sangat kuat, dan tubuhnya setinggi ratusan meter. Aura di tubuhnya bahkan lebih menakutkan, dan telah mencapai tingkat legenda.
Ini adalah naga yang perkasa, dan bahkan di antara naga-naga lainnya, ia merupakan makhluk yang sangat kuat. Aura seorang ksatria bahkan lebih kuat lagi. Secara mengejutkan, ia membawa jejak aura ilahi dan berada di ambang metamorfosis. Ini adalah seorang setengah dewa yang baru saja naik tahta. Pedang besar berwarna emas terpegang di tangannya. Sang ksatria melesat ke langit dan melayang di udara dalam adegan tersebut. Aura yang sangat besar muncul dan perlahan-lahan menghilang. Aura yang menakutkan itu menyelimuti langit, menutupi langit dan matahari. Sungguh mengerikan. Ini adalah pertempuran yang mengejutkan. Aura menakutkan terasa di mana-mana, seolah-olah banyak dewa bertarung secara bersamaan. Itu sangat menakutkan. Pada akhirnya, ksatria itu menyerbu langsung ke medan perang, menuju dewa tertentu. Pada titik ini, fragmen ingatan itu berakhir. Seberapa keras pun Chen Hang berusaha, dia tidak lagi dapat melihat adegan setelah ini. Kemungkinan besar, setelah itu, yang terjadi adalah pertempuran para dewa. Pedang besar di depannya pasti rusak dalam pertempuran itu, jadi sepertinya itulah sebabnya pedang itu jatuh di sini dan berada di reruntuhan ini. Tidak ada catatan tentang hal ini pada pedang besar tersebut. Chen Hang memegang pedang besar itu di tangannya dan perlahan berjalan maju. Singkatnya, mendapatkan pedang besar ini merupakan keuntungan besar bagi Chen Hang. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Sekte Senja, dia berhasil merebut senjata suci senja dari Sekte Senja. Namun, artefak Dewa Senja adalah artefak suci Dewa Senja, dan artefak itu memiliki tanda Dewa Senja di atasnya. Jika digunakan di dunia para dewa, Sekte Senja akan segera menyadarinya dan memanggilnya kembali. Oleh karena itu, artefak ilahi ini sebenarnya tidak dapat digunakan. Artefak itu telah disegel oleh Chen Hang di dunia terkutuk menggunakan kekuatan klon anak suci untuk menekannya agar tidak terjadi hal yang tidak terduga. Dibandingkan dengan senjata ilahi senja, artefak setengah dewa di hadapannya ini berbeda. Artefak ini dapat dipanggil kembali kapan saja. Chen Hang dapat merasakan bahwa pemilik sebelumnya dari senjata setengah dewa ini, ksatria berbaju hijau, telah gugur. Bahkan tanda yang terukir pada senjata setengah dewa ini pun telah lenyap. Dia benar-benar mati. Saat ini, Chen Hang adalah pemilik pedang besar itu. Tidak ada yang bisa merebutnya darinya. Tidak mengherankan jika Chen Hang mampu menggunakan pedang besar tersebut. Selain itu, status artefak setengah dewa sangat tepat untuk Chen Hang saat ini. Dengan kekuatan Chen Hang saat ini, bahkan jika dia diberi artefak ilahi yang sebenarnya, dia mungkin tidak dapat melepaskan kekuatan sejatinya. Selain itu, apa yang disebut artefak ilahi biasanya memiliki spiritualitas di dalamnya. Ia memiliki kehendak dan tuannya sendiri. Ia tidak akan mudah tunduk kepada orang lain. Bahkan jika Chen Hang memperoleh senjata ilahi, dia tidak akan bisa menggunakannya tanpa mengkhawatirkan efek sampingnya. Senjata setengah dewa adalah pilihan yang tepat. Sambil berjalan di jalan, Chen Hang berpikir sejenak. Kemudian, dia melihat pedang besar di tangannya dan mengarahkannya ke area lain. Setelah terdiam selama bertahun-tahun, meskipun kekuatan artefak setengah dewa ini masih kuat, namun tampaknya masih agak lemah. Artefak ini perlu diisi ulang untuk memulihkan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, Chen Hang mengirimkannya ke dunia terkutuk untuk menemani senjata ilahi senja. Di dunia itu, iman klon putra suci meliputi seluruh dunia. Kekuatan iman yang terkumpul setiap saat bagaikan kekuatan yang luar biasa, sangat besar. Dengan menggunakan kekuatan ilahi yang sangat besar dari dunia itu, senjata setengah dewa ini dapat terisi kembali, memungkinkannya untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat. Bahkan bisa melangkah lebih jauh lagi. Setelah melakukan semua ini, Chen Hang berbalik dan terus menatap ke depan. Mendapatkan artefak setengah dewa memang sangat memuaskan, tetapi hadiah besar yang sebenarnya masih ada di depan. Di reruntuhan ini, masih ada mayat dewa sejati yang terbaring di sana, menunggu Chen Hang dan yang lainnya untuk mengambilnya. Memikirkan hal itu, Chen Hang dan yang lainnya terus bergerak maju, masuk lebih dalam ke reruntuhan. Kali ini, mereka tidak menemui kecelakaan lain. Mereka langsung memasuki reruntuhan dan masuk jauh ke dalam reruntuhan. Tentu saja, alasan mengapa mereka begitu sukses bukanlah karena keberuntungan, tetapi karena mata alam. Sebagai artefak ilahi yang ditinggalkan oleh Dewa Alam, mata alam mungkin sedikit lebih lemah dalam hal serangan, tetapi tidak tertandingi dalam hal pengintaian. Sepanjang perjalanan, mereka menghindari semua tempat yang masih memiliki batasan. Kecuali jika mereka bertemu dengan makhluk setengah dewa yang memegang mata alam, akan sulit bagi mereka untuk mengalami kecelakaan. Setelah memasuki ruangan itu, mereka tiba di lokasi terakhir. Itu adalah ruangan lain, terpisah dari dunia luar. Tentu saja, meskipun disebut sebagai sebuah ruangan, pada kenyataannya, area ini sangat luas. Cahaya bintang perak yang memenuhi langit bersinar ke segala arah, menerangi seluruh langit. Seolah-olah bintang-bintang itu berkelap-kelip, membuatnya tampak seperti galaksi. Di sekitarnya, sebuah sungai perak berkelok-kelok di sekitar area tersebut. Terdapat awan aura unsur di dalamnya. Awan itu terbentuk dari konsentrasi unsur yang tinggi dan sangat berharga. Secara samar-samar, orang bahkan bisa melihat rune berkelap-kelip. Rune-rune itu muncul di sekitar begitu saja dan sangat gemerlap. Untuk sesaat, ada suasana yang tak terlukiskan di tempat ini, tampak sangat sakral di mata semua orang. Itu air elemental. Ada begitu banyak di sini. Melihat sungai perak yang mengalir di sekitarnya, napas Orson dan Orit menjadi lebih berat. Pada saat ini, mata mereka langsung memerah.
Yang disebut air elemental adalah zat yang lahir dari konvergensi konsentrasi elemen yang tinggi. Biasanya, zat ini hanya akan lahir di lingkungan dengan konsentrasi elemen yang tinggi. Itu adalah zat yang sangat langka. Sangat berguna bagi para penyihir, tetapi juga merupakan harta karun langka bagi profesi lain dan bahkan bagi para ksatria. Bahkan bagi makhluk legendaris, itu sudah cukup untuk digunakan. Dapat dimurnikan menjadi ramuan atau dimasukkan ke dalam senjata mereka. Itu sangat berharga. Dalam keadaan normal, bahkan sebotol kecil air elemental konsentrasi tinggi sudah tak ternilai harganya. Cukup untuk membeli sebuah kota yang makmur dan masih ada sisa. Tetapi ada seluruh sungai seperti itu di sini. Itu benar-benar menakjubkan. Ini sangat mewah. Orson dan Orit melihat sekeliling dan berbicara pelan, tetapi mereka tidak bisa menahan rasa iri di dalam hati mereka. Ketika mereka berada di luar, mereka tidak merasakan apapun. Tetapi ketika mereka datang ke sini, mereka merasakan dengan jelas kekayaan para dewa. Selain air sungai yang jernih dan alami di sekitarnya, terdapat banyak hal baik lainnya. Sebagai contoh, tanaman dalam pot yang ditanam di sekitarnya tampak sangat indah, tetapi sebenarnya, itu adalah tanaman ajaib yang sangat berharga yang dapat digunakan sebagai bahan utama untuk ramuan legendaris. Di area tersebut juga terdapat beberapa patung yang terbuat dari logam mulia. Bahkan ada beberapa logam suci yang ditambahkan ke patung-patung tersebut. Kemewahan semacam ini, apalagi Orson dan Orit, bahkan Chen Heng, yang terbiasa melihat hal-hal baik, tak kuasa menahan diri untuk melirik dan mendesah melihat kekayaan pemilik reruntuhan itu. Namun, ini juga kabar baik. Lagi pula, jika tidak ada hal tak terduga terjadi, semua ini akan segera menjadi milik mereka. Chen Heng dan dua orang lainnya berjalan-jalan di sekitar area ini cukup lama sebelum akhirnya menemukan sebuah pintu masuk, sebuah jembatan kecil. Jembatan itu terbuat dari sejenis batu putih, dan terdapat kilauan yang cemerlang di atasnya, membuatnya tampak sangat luar biasa. Jika seseorang merabanya dengan saksama, ia bahkan dapat merasakan aura suci yang samar. Batu-batu putih ini bukanlah benda biasa, melainkan material yang sangat berharga dan langka. Batu-batu itu ternoda oleh jejak kekuatan ilahi, yang membuatnya sangat luar biasa. Chen Heng memperkirakan bahwa batu yang digunakan untuk membangun jembatan ini cukup untuk memurnikan senjata legendaris. Sungguh kemewahan yang sesungguhnya. Ketiganya menghela napas dalam hati lalu berjalan ke jembatan batu putih itu. Mereka harus berjalan di atas jembatan dan tidak menyeberanginya secara langsung karena adanya air elemental di sekitar mereka. Air elemental itu sendiri sangat berharga, dan juga memiliki stabilitas yang sangat kuat. Material itu sendiri sangat berat, dan tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya. Mereka hanya bisa berjalan melewatinya dengan patuh. Begitu mereka menyentuhnya, mereka mungkin akan langsung terseret ke sungai dan terperangkap di sana. Jika mereka ingin menyeberangi sungai elemen, mereka hanya bisa berjalan melalui lorong itu dengan patuh. Untungnya, tidak ada masalah di jembatan. Semuanya tampak stabil, dan tidak ada kecelakaan. Dengan Orson dan Orit di sisinya, Chen Heng berjalan ke depan dan sampai ke area tengah tempat ini. Di sana, sebuah peti mati diletakkan. Saat ketiganya mendekat, aura yang sangat besar menyebar, menekan segala sesuatu ke segala arah. Aura dewa yang agung menyebar, menyelimuti seluruh area. Aura itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dirasakan Chen Heng dan dua orang lainnya di dunia luar. Aura itu jauh, jauh lebih kuat. Di dunia luar, meskipun masih ada aura samar yang menyebar dan ditangkap oleh mereka, itu tidak akan begitu menakutkan. Itu bahkan tidak mencapai 1% dari tempat ini. Mata alam. Wajah Orson pucat pasi. Dia mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya untuk mengaktifkan mata alam di tangannya. Dia meletakkannya di depan mereka bertiga, menggunakannya untuk menghalangi aura yang berasal dari peti mati di depannya. Seolah merasakan aura yang kuat itu, mata alam berwarna hijau di tangan Orson sedikit berkedip. Ada cahaya samar yang bersinar di dalamnya, dan sepertinya ada reaksi tertentu. Namun, itu tidak cukup. Aura agung di hadapan mereka terlalu kuat. Bahkan jika mereka memiliki artefak ilahi, mata alam, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan. Yang mulia. Merasakan tekanan mengerikan yang datang dari depan, Orson tanpa ragu menatap Chen Heng. Chen Heng mengangguk dan tidak menolak. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil mata alam dari tangan Orson. Seketika itu, cahaya pada mata alam menyala terang, dan sebuah cahaya terang muncul. Dibandingkan dengan Orson, yang hanya seorang pendeta dewa alam, tubuh Chen Heng memiliki kekuatan ilahi murni dan keilahian murni. Tingkat kekuatannya juga lebih tinggi. Karena itu, dia mampu mengendalikan kekuatan mata alam ke tingkat yang lebih tinggi, dan sangat mudah bagi mata alam untuk pulih. Setelah pulih, mata alam dengan mudah menetralkan aura megah di hadapan mereka, melindungi Chen Heng dan dua orang lainnya saat mereka terus bergerak maju. Kemudian, Orson dan Orit menghela napas lega. Sebelumnya, aura agung yang terpancar dari peti mati di depan mereka hampir membuat mereka sesak napas. Tetapi sekarang, dengan Chen Heng di depan mereka, mereka akhirnya merasa jauh lebih baik, dan mereka telah pulih. Tentu saja, masih ada sedikit tekanan, tetapi dibandingkan sebelumnya, itu tidak seberapa. Dengan dua orang di belakangnya, Chen Heng terus berjalan maju. Dia mendekati peti mati dan tiba di depannya. Selama proses ini, dia berjalan dengan sangat hati-hati. Pikirannya terus-menerus tegang, dan dia tidak berani rileks.
Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang dewa setengah dewa, dan esensi kekuatannya sangat tinggi. Jika ia meninggalkan rencana cadangan, kekuatan yang akan muncul akan sangat mengejutkan begitu meledak. Untuk berjaga-jaga, Chen Heng harus melakukan persiapan. Di tubuh Chen Heng, sebuah tanda misterius telah muncul. Tanda itu sudah dalam keadaan aktif, dan bisa meledak. Aura kekuatan ilahi tertinggi akan menyapu seolah-olah mampu menghancurkan dunia dan memusnahkan segala sesuatu di sekitarnya. Ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh penguasa kegelapan pada Chen Heng. Tanda ini mengandung sebagian kekuatan penguasa kegelapan. Ini juga merupakan salah satu kartu andalan Chen Heng. Begitu terjadi kecelakaan, dia akan segera menggunakannya. Harus diakui bahwa Chen Heng sangat tenang. Dia memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu dalam perjalanan keruntuhan ini. Setelah bekerja sama dengan penguasa kegelapan dan mendapatkan hadiah dari penguasa kegelapan, dia tentu saja memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Dengan tanda penguasa kegelapan di tangannya, Chen Heng yakin bahwa dia dapat menekan kekuatan yang tersembunyi di reruntuhan tanpa perlu menggunakan kekuatan klon anak suci sekalipun. Lagi pula, sosok di reruntuhan itu paling banter adalah setengah dewa, sedangkan penguasa kegelapan adalah dewa sejati. Bahkan jika dewa sejati hanya memiliki sebagian kekuatannya, itu sudah cukup untuk menekan setengah dewa. Belum lagi setengah dewa di hadapannya tidak berada di puncak kekuatannya, melainkan hanya mayat. Itu membuatnya semakin percaya diri. Tentu saja, memiliki kepercayaan diri adalah satu hal, tetapi menghadapinya adalah hal lain. Chen Heng perlahan mendekati peti mati di hadapannya. Dalam proses ini, bahkan dengan perlindungan mata alam, dia masih mengalami tekanan yang sangat besar. Meskipun sang setengah dewa belum sepenuhnya naik tingkat, dia tetap telah mencapai level dewa. Aura keberadaan semacam ini hanya dapat ditahan oleh keberadaan di tingkat dewa. Keberadaan apapun di bawah tingkat dewa tidak dapat menahan aura ini. Hal yang sama berlaku bahkan untuk seorang setengah dewa yang jatuh. Kondisi Chen Heng membaik. Lagi pula, dia memiliki kekuatan ilahi dan memegang artefak suci, mata alam, sehingga daya tahannya sangat kuat. Jika bukan karena itu, dia tidak akan mampu mencapai tempat ini. Suara langkah kaki ringan terdengar terus-menerus. Sambil memegang mata alam di tangannya, Chen Heng perlahan bergerak maju dan akhirnya mendekati peti mati. Sebelumnya, mereka tidak merasakannya di dunia luar. Namun, ketika mereka sampai di peti mati, mereka menyadari bahwa peti mati itu sangat besar. Peti mati biasa hanya berukuran 2 hingga 3 meter panjangnya. Namun, bagaimanapun mereka melihatnya, peti mati ini setidaknya berukuran 5 hingga 6 meter panjangnya. Itu sangat besar. Bahan yang digunakan untuk peti mati itu juga tampak tidak biasa. Itu adalah jenis kayu unik dengan pola yang sulit dijelaskan. Sangat misterius dan unik. Mendekati tepi peti mati, Chen Heng menarik napas dalam-dalam lalu melihat ke dalam peti mati. Selain dia, Orson dan 2 orang lainnya sama saja. Mereka melihat ke dalam peti mati, mencoba melihat apa yang ada di dalamnya. Di bawah tatapan mereka, pemandangan di dalam peti mati itu terungkap. Di dalamnya terbaring mayat yang sangat tinggi. Mayat itu berbentuk manusia, tetapi sangat tinggi dibandingkan dengan orang biasa. Tingginya sekitar 5 hingga 6 meter, seperti raksasa kecil. Rambutnya beruban di sekujur tubuhnya, dan sebagian besar tubuhnya mengerut. Masih terlihat luka yang jelas di banyak bagian tubuhnya. Pemandangan di dalam peti mati itu sangat mengejutkan. Bercak-bercak darah merah tua tetap berada di peti mati dan berkumpul di sana, menghadirkan aura ilahi yang pekat dan mengejutkan. Tampaknya dewa setengah dewa yang tertidur di peti mati itu telah lama jatuh ke masa lalu dan mati di dalamnya. Namun, meskipun demikian, masih ada aura dominan yang menyelimuti segalanya dan menekan setiap keberadaan. Aura itu alami, tetapi semegah bintang-bintang. Aura itu ingin menakutkan semua makhluk hidup dan membuat mereka merasa takut. Dia adalah dewa sejati, tetapi sayangnya, dia telah jatuh. Ini mayat seorang setengah dewa, melihat pemandangan di dalam peti mati, Orson menarik napas dalam-dalam. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Dia sedikit terkejut. Aku ingin tahu apa yang dialami yang mulia tahun itu, sampai-sampai tubuh seorang setengah dewa pun rusak. Dari kelihatannya, cedera yang dialaminya sepertinya. Orit mengamati sejenak. Kemudian ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Chen Heng. Lebih tepatnya, ia menatap pedang besar emas di tangan Chen Heng. Banyak luka pada mayat dewa setengah dewa itu sesuai dengan luka yang disebabkan oleh pedang besar emas tersebut. Sangat mungkin pedang besar emas itulah penyebabnya. Pemilik sebelumnya dari pedang emas besar itu mungkin pernah bertarung dengan dewa setengah dewa yang tertidur di dalam peti mati. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Namun, pada akhirnya, pedang emas besar itu berakhir di sini. Pemilik peti mati sebelumnya, dewa setengah dewa yang pernah menjadi dewa setengah dewa, juga telah meninggal dan terbaring di sana dengan tenang. Perasaan yang tak dapat dijelaskan muncul di hati mereka. Berdiri di tempat, mereka bertiga menatap peti mati di depan mereka. Pada saat itu, berbagai macam pikiran melintas di benak mereka. Mayat seorang setengah dewa merupakan kejutan besar bagi siapapun. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat setengah dewa, darah mereka dapat digunakan sebagai bahan untuk obat ilahi. Rambut mereka sama berharganya dengan logam ilahi dan dapat dimurnikan menjadi senjata ilahi.
Dengan situasi setengah dewa di depan mereka, jika ia jatuh ke tangan dewa sejati, dewa itu mungkin dapat menggunakan mayat setengah dewa ini sebagai bahan untuk memurnikan senjata ilahi sejati. Memikirkan hal ini, mata Orson dan Orit tak kuasa menahan diri untuk berbinar. Namun, di sampingnya, Chen Hang mengerutkan kening dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasakan aura kematian yang sunyi pada mayat setengah dewa di depannya. Namun sebelumnya, di dunia luar, dia merasakan kekuatan kehidupan yang berasal dari tempat ini. Itu sangat jelas. Dan kekuatan kehidupan itu tidak berasal dari mayat ini. Lalu sebenarnya apa itu? Pikiran itu terlintas di benak Chen Hang, dan dia terus bergerak maju. Mengikuti firasat di hatinya, dia menatap perut mayat dewa setengah dewa itu dan mengamatinya dengan cermat. Tak lama kemudian, ia menemukan sesuatu. Tampaknya ada tonjolan kecil di area tersebut. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, terhalang oleh mayat. Hati Chen Hang tergerak, dan pikiran itu terlintas di benaknya. Kemudian, dia bergerak cepat. Artefak dewa setengah dewa emas itu bersinar, dan pada saat ini, ia memancarkan cahaya samar yang menyelimuti peti mati. Pada saat ini, Chen Hang memandang mayat di dalam peti mati dengan hati-hati. Ia memegang mata alam di satu tangan dan menambahkan kekuatan padanya. Dengan dukungan kedua kekuatan ini, ia dengan hati-hati menggerakkan mayat di depannya. Ia menggesernya ke samping sejenak, memperlihatkan pemandangan di bawahnya. Seketika muncul telur emas besar, dengan pancaran energi kehidupan yang samar. Energi kehidupan itu sangat lemah. Hanya berupa kilatan energi kehidupan, tetapi Chen Hang berhasil menangkapnya. Seperti yang diharapkan. Merasakan kilatan energi kehidupan, Chen Hang mengerti dan langsung memahami. Dari penampilannya, perasaan yang dia rasakan sebelumnya tidak salah. Energi kehidupan itu berasal dari telur raksasa di depannya, tetapi sangat lemah dan secara kebetulan terhalang oleh mayat di sampingnya, sehingga Chen Hang tidak menyadarinya pada awalnya. Barulah setelah Chen Hang memindahkan mayat itu, telur raksasa itu terungkap, dan kekuatan kehidupan menyebar kembali. Namun, Orson dan Orit tidak terlalu memikirkannya. Dibandingkan dengan Chen Hang, mereka jauh lebih lemah dalam segala aspek, sehingga mereka tidak merasakan kekuatan hidup yang melintas. Barulah setelah tindakan Chen Hang mereka terkejut dan menemukan telur emas raksasa itu. Ini. Orson adalah orang pertama yang terkejut, dan dia sedikit tercengang. Apakah ini keturunan dari setengah dewa ini? Telur raksasa di hadapannya itu luar biasa. Terdapat pola-pola misterius dan rumit di permukaannya, tetapi juga terdapat aura kekuatan ilahi yang samar. Itu terkait dengan seorang dewa. Karena dapat muncul di reruntuhan ini dan kebetulan berada di dalam peti mati ini, maka itu terkait dengan pemilik reruntuhan ini. Kemungkinan besar itu adalah keturunan langsung dari dewa setengah dewa ini atau bahkan putra ilahi. Seorang putra ilahi dari Tuhan yang mewarisi garis keturunan seorang setengah dewa. Membayangkan hal ini, Orson dan Orit sama-sama merasa gembira. Status seorang putra ilahi di dunia para dewa bukanlah hal yang sepele. Seorang putra ilahi biasanya mewarisi garis keturunan dan bakat dari generasi ayahnya dan dilahirkan untuk berada di atas banyak manusia biasa. Jika catatan itu benar, anak-anak dewa yang diwarisi dari para dewa seharusnya secara alami mewarisi keilahian. Tidak akan ada kecelakaan sampai tingkat setengah dewa, dan perjalanannya akan lancar. Dengan kata lain, jika tidak ada kecelakaan, sosok di hadapan mereka ini adalah calon legenda atau bahkan setengah dewa. Seorang setengah dewa. Memikirkan hal ini, ekspresi Orson dan Orit menjadi semakin bersemangat. Mereka menatap ke depan bersamaan, ingin mengamati. Setelah beberapa saat, mereka merasa kecewa. Aura kehidupan telah lenyap. Berdiri di tempat, Orson mengerutkan kening. Saat ini, ekspresinya sangat muram. Telur ini sudah tidak memiliki kehidupan lagi. Apakah sudah benar-benar mati? Asal-usulnya juga sudah mengeras. Tidak ada lagi mobilitas baru. Di sampingnya, Orit juga berbicara. Pada saat ini, ekspresinya juga agak muram. Jelas bahwa dia telah merasakan situasi telur ini. Dari apa yang dapat mereka rasakan, kekuatan kehidupan di dalam telur itu telah lenyap. Hampir hancur. Bahkan sumbernya pun telah mengeras. Ia tidak lagi memiliki mobilitas yang segar. Sebaliknya, ia diam tak bergerak. Ini bukanlah hasil dari kehidupan baru yang normal. Sangat mungkin bahwa telur raksasa ini sudah mati dalam situasi ini. Telur itu tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Bagaimana mungkin ini terjadi? Orson mengamatinya dengan saksama beberapa kali dan tetap mendapatkan hasil ini. Ia merasa sedikit kecewa. Ini adalah putra ilahi, dan dia meninggal seperti ini. Itu juga sangat normal. Selain dia, Orit juga sedikit kecewa. Namun, saat itu, dia tetap menjawab, Tuhan yang tahu sudah berapa lama reruntuhan ini ada. Bahkan jika ini adalah putra ilahi, lalu kenapa? Di dunia ini, para dewa dikenal abadi, tetapi masih banyak dewa yang meninggal sejak zaman kuno. Sedangkan untuk para setengah dewa, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi, siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang telah meninggal. Kehidupan dalam telur di hadapannya, meskipun sangat mungkin itu adalah putra ilahi, telah terperangkap dalam relik ini selama bertahun-tahun yang tidak diketahui dan masih belum menetas. Sangat mungkin bahwa ia telah mati di sini. Sungguh disayangkan bahwa ia meninggal sebelum dilahirkan, setelah menunjukkan kekuatan dan bakatnya sebagai putra ilahi. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ada terlalu banyak hal di dunia ini yang membuat orang tak berdaya.
Mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Orson menghela napas, lalu mengalihkan pandangannya ke mayat setengah dewa itu. Di matanya, mayat tinggi itu terbaring di sana dengan tenang. Bahkan masih ada sedikit vitalitas di tubuhnya. Tidak diragukan lagi bahwa dewa setengah manusia ini sangat kuat. Meskipun dia telah mati entah berapa tahun lamanya, kekuatan hidup di tubuhnya belum sepenuhnya terputus hingga sekarang, daging dan darahnya mempertahankan vitalitas yang kuat. Bahkan aura di tubuhnya pun sangat kuat. Jika Orson dan dua orang lainnya tidak memiliki perlindungan dari mata alam, bahkan berdiri di sini pun akan menjadi masalah. Mereka pasti akan langsung hancur. Yang mulia, gunakanlah mata alam. Berdiri di tempat, Orson menatap Chen Heng dan tak kuasa berkata. Chen Heng mengangguk lalu mulai bergerak. Di tangannya, mata alam berwarna hijau bersinar lagi. Cahayanya sangat terang dan membuat orang merasa sangat nyaman, seolah-olah kembali bersemi dengan vitalitas. Di bawah pancaran cahaya ini, bahkan lelaki tua yang sudah renta pun akan memulihkan vitalitasnya untuk sementara waktu, seolah-olah ia telah kembali ke masa mudanya. Pada saat ini, Chen Heng mengaktifkan mata alam di tangannya dan menggunakan kekuatannya untuk menarik mayat setengah dewa itu ke dalam peti mati di depannya, mencoba menyegelnya ke dalam mata alam. Jika dia tidak melakukan ini, tidak ada cara untuk menyingkirkan mayat setengah dewa itu. Masih ada aura dan niat membunuh dari mantan setengah dewa yang tertinggal di mayat tersebut. Akan baik-baik saja jika tidak diganggu saat ini, tetapi jika diganggu, aura itu akan segera meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Pada saat itu, seluruh gurun akan menghadapi bencana. Cahaya hijau memancar dan menyelimuti jenazah dewa setengah dewa itu. Pola-pola misterius berkilauan di seluruh langit. Inilah kekuatan besar Upanisad dalam mata alam. Ia muncul dan memancar. Di bawah pengawasan Orson dan Orit, cahaya mata alam sepenuhnya menyelimuti peti mati dan menyingkirkan jenazah dewa setengah dewa yang tinggi itu, tanpa meninggalkan jejak. Ledakan. Samar-samar, sepertinya ada getaran yang mengguncang seluruh area, membuat orang-orang ketakutan. Di tangan Chen Heng, mata alam berwarna hijau giok sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, getaran itu mereda dan kembali ke bentuk aslinya. Pada saat itu, Orson dan dua orang lainnya menghela napas lega. Kita berhasil. Orson awalnya menghela napas lega. Kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Tidak buruk. Senyum muncul di wajah Chen Heng saat dia melihat sekeliling. Meskipun dewa setengah dewa ini memilih reruntuhan ini untuk mengubur dirinya, ada banyak hal baik di dalamnya. Kamu bisa melihat-lihat. Mungkin kamu bisa menemukan sesuatu. Dia menatap Orson dan Orit di depannya dan berkata sambil tersenyum, jarang sekali kami datang ke sini. Bagaimana mungkin kami tidak membeli apapun? Ayo kita cari. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang bagus. Dia berkata sambil tersenyum. Jika orang lain yang datang ke tempat ini, mereka mungkin ingin memakan semua makanan enak di sini dan tidak menyisakan sedikit pun untuk orang lain. Namun hal itu tidak perlu bagi Chen Heng. Dia bukanlah orang miskin. Sebaliknya, dia sangat kaya karena mengendalikan beberapa dunia. Hal-hal seperti artefak setengah dewa dan bahkan mayat setengah dewa tidak masalah, tetapi tidak perlu bertarung dengan bawahannya untuk hal-hal lain itu. Dia telah kehilangan banyak dari mereka tanpa alasan. Di reruntuhan ini, sisanya tidak layak mendapat perhatian Chen Heng, kecuali beberapa hal kecil. Bahkan sungai elemen yang terbentuk dari air elemen pun tidak layak disebutkan. Daripada makan sendirian, lebih baik membiarkan orang lain juga mendapat manfaatnya. Jika tidak, mengapa orang lain akan mengikutimu? Di depan mereka, mendengarkan kata-kata Chen Heng, Orson dan Orit langsung tersenyum. Dengan godaan besar di depan mereka, mereka tidak menolak apapun. Mereka hanya mengangguk dan pergi menjelajahi sekitarnya. Ada banyak hal baik yang tersembunyi di reruntuhan ini. Dibandingkan dengan Chen Heng, mereka berdua tidak punya uang. Apapun yang mereka temukan, mereka tetap akan menghasilkan uang. Tentu saja, mereka pergi dengan penuh semangat. Chen Heng adalah satu-satunya yang tersisa. Berdiri sendirian di depan peti mati, Chen Heng menatap telur emas besar di dalam peti mati itu. Di bawah tatapannya, telur emas raksasa itu tampak disinai cahaya samar. Pola-pola di atasnya sangat unik. Seolah-olah ada kekuatan hukum yang terukir di atasnya. Itu sangat istimewa. Sebagian besar vitalitasnya telah padam, tetapi masih ada sedikit keabadian yang tersisa. Sambil memandang telur emas raksasa di depannya, pikiran ini terlintas di benak Chen Heng. Mungkin karena sudah terlalu lama, daya hidup pada telur raksasa itu memang telah lenyap sepenuhnya. Telur itu tidak berbeda dengan telur yang sudah mati. Situasi seperti ini sama sekali tidak memungkinkan adanya kehidupan makhluk fana. Tidak ada harapan untuk menetas. Namun, telur raksasa ini berbeda. Telur raksasa ini berasal dari seorang dewa setengah manusia. Ia adalah putra seorang dewa setengah manusia dan dapat dianggap sebagai putra ilahi. Secara alami, ia tercemar dengan sedikit keabadian seorang dewa setengah manusia. Dengan kata lain, itu adalah kekuatan ilahi. Ada unsur ilahi dalam telur raksasa ini. Meskipun lemah, unsur itu memang ada. Keilahian inilah yang memastikan keberadaan telur raksasa ini, sehingga masih memiliki kemungkinan untuk menetas. Namun, bisa dibayangkan bahwa hal ini akan sangat sulit. Jika aku menggunakan kekuatan ilahi untuk memeliharanya, mungkin ada kemungkinan ia menetas di masa depan.
Berdiri di tempatnya, Chen Hang merasakan fluktuasi ilahi di dalam telur raksasa di hadapannya, dan kemudian pikiran ini terlintas di benaknya. Keberadaan ilahi di dalam telur raksasa itu masih ada dan belum sepenuhnya terkelupas. Hal ini memastikan bahwa masih ada harapan bagi telur raksasa itu untuk bertahan hidup. Jika diberi nutrisi dengan kekuatan ilahi, mungkin masih ada hari ketika telur itu menetas. Chen Hang sudah memutuskan untuk kembali dan mencobanya. Seorang putra dewa yang masih hidup selalu lebih berharga daripada putra dewa yang telah meninggal. Dan kekuatan ilahi, yang sangat berharga bagi orang lain, bukanlah apa-apa bagi Chen Hang. Dia sama sekali tidak merasakan sakit hati ketika mencobanya. Chen Hang dengan hikmat menyimpan telur emas raksasa itu dan mengirimkannya ke avatar putra dewa sambil memikirkan hal ini. Dia menggunakan kekuatan ilahi avatar putra dewa untuk memeliharanya. Kemudian, Chen Hang berbalik dan berpikir untuk menjelajahi daerah tersebut. Benda paling berharga di reruntuhan ini seharusnya adalah artefak dewa setengah dewa dan mayat dewa setengah dewa. Adapun telur raksasa, meskipun nilainya juga sangat tinggi, masih tergolong kurang dibandingkan dua benda pertama. Sedangkan untuk benda-benda lainnya, nilainya bahkan lebih rendah. Namun, tidak ada kekurangan hal-hal baik. Chen Hang melihat sekeliling dan menemukan beberapa rune yang rumit dan unik. Rune-rune itu memiliki kekuatan unik dan seharusnya ditinggalkan oleh dewa setengah dewa dari masa lalu. Rune-rune itu memiliki nilai referensi yang sangat baik. Begitu saja, setengah hari lagi berlalu sebelum Chen Hang membawa mereka berdua kembali ke permukaan. Pada titik ini, perjalanan ini bisa berakhir. Lagi pula, reruntuhan itu telah ditemukan, dan Chen Hang telah menjarah barang-barang berharga di dalamnya. Sudah waktunya untuk kembali. Chen Hang berbalik dan melihat ke arah dari mana dia datang. Pikiran ini terlintas dalam benaknya tanpa suara. Butuh lebih dari sebulan untuk sampai dari kaki ke reruntuhan. Tetapi butuh lebih dari 2 bulan untuk kembali dari daerah itu, hampir 2 kali lipat waktu yang dibutuhkan. Hal ini bukan hanya karena peningkatan hasil panen dan banyaknya harta karun yang diperoleh dari reruntuhan, tetapi juga karena invasi para centaur. Chen Hang dan kelompoknya telah tinggal di gurun selama 4 hingga 5 bulan. Dalam jangka waktu yang begitu lama, meskipun gurun itu sendiri sangat tandus, itu sudah cukup bagi orang-orang di sekitar mereka untuk menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bagi para kobold, semuanya masih baik-baik saja, tidak ada reaksi besar dari mereka, tetapi para centaur bereaksi sangat keras. Selama periode waktu ini, mereka terus-menerus mengirimkan pasukan centaur untuk mengejar mereka, seolah-olah mereka ingin merebut barang-barang yang telah diperoleh Chen Hang dan kelompoknya dari reruntuhan. Jelaslah, setelah Chen Hang dan yang lainnya pergi, mereka juga menemukan reruntuhan dan melihat pemandangan reruntuhan yang dikosongkan. Dengan karakter para centaur, wajar jika mereka mengejar Chen Hang dan yang lainnya begitu mengetahui hal ini. Sayangnya, meskipun para centaur kuat, itu hanya untuk keseluruhan suku. Jika para pemimpin utama centaur datang, mungkin mereka bisa menjadi ancaman bagi Chen Hang dan yang lainnya. Namun, ini hanyalah sebagian dari centaur yang ditempatkan di sekitar daerah perbatasan, dan mereka tidak sebanding dengan perhatian Chen Hang dan yang lainnya. Apalagi Chen Hang, bahkan jika hanya Orson saja, dia pasti mampu mengalahkan mereka. Tapi bagaimanapun juga, ini tetap saja sedikit banyak menunda waktu kepulangan mereka. Saat mereka meninggalkan kaki, musim panas masih relatif hangat. Tetapi ketika mereka kembali, kerajaan Hatim telah menyambut musim dingin yang sangat dingin. Musim dingin yang sangat dingin itu menusuk tulang, dan aura dingin menyelimuti segalanya. Chen Hang berkendara di jalan utama, memperhatikan kesibukan warga di sekitarnya. Mereka sedang mengumpulkan kayu bakar untuk persediaan musim dingin. Dalam beberapa tahun terakhir di kerajaan Hatim, meskipun banyak tambang batu bara telah digali atas dorongan Chen Hang, karena teknologi transportasi dan pertambangan pada era ini, hanya beberapa daerah yang dapat dihuni. Sebagian besar tempat hanya bisa menggunakan metode primitif membakar kayu bakar. Situasi ini belum bisa diatasi untuk saat ini, jadi dia hanya bisa menantikan langkah pembangunan selanjutnya. Sambil menunggang kuda dan berjalan di jalan, Chen Hang memandang keramaian penduduk di sekitarnya, dan pikiran ini terlintas di benaknya. Setelah kembali dari gurun, Chen Hang merasakan sesuatu, sehingga ia membuat pilihan yang berbeda dari biasanya. Ia tidak kembali ke laboratoriumnya seperti biasa. Sebaliknya, ia memimpin anak buahnya untuk berpatroli dan mengamati negara baru itu secara lebih konkret. Menurut pengamatannya, seluruh kerajaan Hatim telah banyak berubah. Dahulu, kerajaan Karo masih sama seperti tempat-tempat lain di sekitarnya. Hal itu karena wilayahnya luas dan penduduknya sedikit. Kontradiksi antara rakyat dan kelas sosial tidak begitu tajam. Namun, bertahan hidup tetap sulit. Tetapi sekarang, setelah 7 hingga 8 tahun perubahan yang perlahan, perbedaannya sudah terlihat. Setelah beberapa tahun perang, para bangsawan yang awalnya terpecah di kerajaan Karo telah lenyap. Mereka tewas di bawah kendali rahasia Sekte Senja atau Chen Hang. Sisanya juga telah dibujuk oleh Chen Hang untuk memindahkan wilayah mereka ke daerah perbatasan kerajaan Hatim. Setelah kehilangan penguasa yang mengeksploitasi secara langsung, ada satu lapisan eksploitasi yang berkurang bagi warga kelas bawah. Bagi kerajaan Hatim, juga ada satu perantara yang berkurang. Tentu saja, eksploitasi masih ada. Namun, dibandingkan dengan penguasa bangsawan sebelumnya, kerajaan Hatim di bawah kendali Chen Hang lebih lunak. Hukum sudah diterapkan. Namun, pada tahap saat ini, masih sangat sederhana.
Ada beberapa hal seperti pembunuhan dan pencurian. Tidak ada cara lain. Masyarakat awam yang kurang berpendidikan tidak memiliki daya terima yang tinggi terhadap hal-hal yang rumit, sehingga mereka tidak bisa terlalu ketat. Oleh karena itu, dibandingkan dengan hukum yang berlaku untuk masyarakat umum, hal ini relatif lebih mudah. Di sisi lain, hukum misionaris untuk gereja dan persembahan kurban jauh lebih rumit dan ketat. Lagi pula, persembahan kurban semuanya ditujukan untuk kaum intelektual tingkat tinggi, sehingga spesifikasinya tentu berbeda. Undang-undang sederhana mungkin tidak mampu mengatur terlalu banyak hal spesifik. Namun demikian, secara relatif, kesulitan implementasinya akan jauh lebih rendah, dan biaya administrasinya akan sangat berkurang. Selama implementasi dasarnya dapat dijamin dan kredibilitas hukumnya ditegakkan, di tahun-tahun mendatang, ketika masyarakat secara bertahap beradaptasi dengan hukum yang berlaku dan terbiasa dengannya, maka mereka akan menambahkannya satu persatu sesuai dengan situasi pada saat itu. Bagaimanapun, sebagai sebuah epik, Chen Heng tidak kekurangan waktu. Para dewa di dunia ini telah ada selama puluhan ribu tahun. Dibandingkan dengan keberadaan yang lebih tinggi ini, waktu keberadaan Chen Heng hanyalah sebagian kecil dari waktu tersebut. Setelah berpatroli dan mengamati sekitar, Chen Heng menuju ke arah kaki. Masih banyak orang lagi. Orson tak kuasa menahan diri untuk mengatakan ini setelah melihat pemandangan di banyak tempat. Sebagai imam besar tingkat cincin ke-6, Orson telah hidup sejak lama. Ia telah hidup ratusan tahun sebelum kerajaan Karo didirikan. Ia adalah pemimpin gereja alam pada waktu itu. Menurut kesannya, tidak banyak orang di daerah ini pada waktu itu. Sebagian besar wilayah telah ditinggalkan. Tidak ada yang bertani atau mengelolanya. Banyak tempat dalam keadaan kacau. Ada binatang buas dan perampok di mana-mana. Namun, keadaan sekarang jauh lebih baik. Meskipun masih banyak tempat yang tampak sepi, pemandangan perampokan di jalanan pada dasarnya telah menghilang. Hal ini karena pada saat itu, di kerajaan Hatim, tidak hanya ada petugas keamanan publik yang bertanggung jawab untuk membersihkan, tetapi juga para pendeta yang bertanggung jawab untuk berkhotbah. Kecuali para perampok biasa adalah orang-orang luar biasa, bagaimana mereka bisa melawan para pendeta yang memiliki mantra ilahi? Tanpa para perampok, ditambah dengan upaya aktif untuk memperbaiki jalan dan memperkuat hubungan antar berbagai wilayah, vitalitas perdagangan mulai muncul, membuat berbagai tempat menjadi jauh lebih hidup. Musim panas. Namun, tidak semuanya baik. Kerugian dan kejadian buruk yang disebabkan oleh perubahan ini telah terjadi lebih dari sekali selama bertahun-tahun. Akan tetapi, dibandingkan dengan kejadian buruk tersebut, manfaatnya jauh lebih besar. Sambil berjalan di jalan, Orson menghela napas berkali-kali. Tanpa disadari, pemahamannya tentang negara ini telah meningkat pesat. Sejak berdirinya negara ini hingga sekarang, semuanya menjadi seperti ini berkat dirinya dan gereja alam. Selama proses pembangunan, para imam dari gereja alam turut berkontribusi. Banyak imam berkhotbah di berbagai daerah, mengobati pasien, mengusir binatang buas, dan menumpas perampok di mana-mana. Mereka secara alami merupakan bagian dari alasan mengapa kerajaan Hatim tumbuh begitu kuat. Tentu saja, mereka juga memperoleh apa yang mereka inginkan melalui berbagai cara. Tidak hanya status mereka, tetapi juga paroki mereka. Gereja alam yang ada saat ini adalah gereja terbesar di kerajaan Hatim, melampaui gereja-gereja lainnya. Tentu saja, hal yang sama juga terjadi pada gereja-gereja lain. Kerajaan Hatim yang baru lahir masih baru dan kosong di sebagian besar tempat. Selama seseorang bergabung dengan negara itu, mereka akan dapat menemukan tempat mereka dengan cepat. Tentu saja, situasi ini tidak bisa berlangsung lama, tetapi tetap saja pemandangan yang tampak makmur terbentang di depan mata mereka. Setelah berpatroli dari dunia luar, Chen Heng kembali ke istana kota kaki sekali lagi dan memasuki laboratoriumnya. Kemudian, beberapa bulan berlalu. Selama bulan-bulan ini, segala sesuatu di kerajaan Hatim tenang dan stabil. Musim dingin perlahan berlalu, dan sinar matahari musim semi kembali datang. Tumbuhan layu dan tumbuh subur, dan kehidupan serta manusia binasa, siklus ini terus berulang. Pada suatu saat, aura yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang berada di atas lingkaran keempat muncul di istana kerajaan. Itu. Saat pertama kali keluar dari gereja alam, Orson menatap ke arah kerajaan Hatim, matanya dipenuhi keterkejutan. Ia merasakan aura yang awalnya sangat harmonis dan menyatu dengan alam sekitarnya tiba-tiba meledak di kejauhan. Aura dahsyat itu seketika mengalahkan segalanya. Seperti naga raksasa yang meraung ke langit, ia mengeluarkan suara yang hanya miliknya. Aura menakutkan menyebar ke segala arah, menyelimuti dunia ini. Gemuruh. Terdengar suara seperti guntur, diikuti oleh sebuah wilayah yang sangat luas. Di dalam kerajaan Hatim, kekuatan yang telah berubah menjadi bentuk embrio sebuah wilayah kembali muncul. Pada saat ini, kekuatan itu telah mencapai tingkat kesempurnaan yang baru. Aura itu menyebar, menyelimuti segala arah. Dalam sekejap, aura itu menyelimuti seluruh kota kaki, mengubahnya menjadi wilayah yang sepenuhnya menjadi miliknya. Berbagai gereja tampaknya merasakan sesuatu yang aneh. Cahaya memancar di dalam setiap gereja, dan kekuatan ilahi di dalam patung berhala berkumpul untuk menyelimuti area di depannya, membentuk sebuah wilayah kecil yang menggunakannya untuk menghalangi wilayah yang sedang menyebar di istana. Keberadaan di istana pun tidak mempermasalahkannya. Dia terus memperluas wilayah kekuasaannya, memengaruhi segala sesuatu di sekitarnya.
Pada akhirnya, wilayah kekuasaannya terus meluas, meliputi hampir separuh kerajaan Hatim. Ini. Melihat pemandangan ini, para ahli di kerajaan Hatim semuanya terkejut. Bentuk embrionik wilayah tersebut telah sepenuhnya berubah menjadi wilayah yang sempurna. Ini tidak diragukan lagi merupakan ciri khas wilayah legendaris. Tidak diragukan lagi, ini adalah tanda bahwa Raja Hatim telah naik ke tingkat legenda. Mengenai hal ini, tidak ada yang terkejut. Lagi pula, Raja Hatim telah lama menjadi legenda di dunia utama. Tidak ada yang meragukan apakah Raja Hatim bisa menjadi legenda. Siapapun yang pernah melihat Raja Hatim akan mengerti bahwa hanya masalah waktu sebelum ia menjadi legenda. Namun, bukankah domain legendaris ini sedikit berlebihan? Orson diliputi keterkejutan di dalam gereja alam ketika pikiran itu terlintas di benaknya. Dia bukanlah manusia fana yang bodoh. Sebaliknya, dia telah melihat banyak hal dalam hidupnya yang panjang. Bukan berarti dia belum pernah melihat makhluk legendaris sebelumnya. Dia bahkan pernah berhubungan langsung dengan mereka. Namun, meskipun dia pernah berhubungan dengan makhluk legendaris di masa lalu, dan mereka juga memiliki domain legendaris, tidak ada yang seheboh ini. Meskipun wilayah kekuasaan para makhluk legendaris itu sangat kuat, mereka hanya mampu meliputi beberapa kota saja. Mampu meliputi sebuah negara kecil saja sudah dianggap sangat kuat. Namun, sama seperti Chen Heng, begitu wilayah kekuasaannya diaktifkan, wilayah itu langsung meliputi lebih dari separuh kerajaan Hatim. Orson bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya secara langsung. Ini hampir tidak manusiawi. Sekalipun itu adalah seorang legenda, itu jelas merupakan puncak keberadaan di antara para legenda. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan legenda biasa. Pada saat itu, siapapun yang melihat pemandangan ini merasa ngeri. Mereka yang berada di pihak kerajaan Hatim dan bersahabat dengannya baik-baik saja. Namun, mereka yang memusuhi kerajaan Hatim dan menyimpan niat jahat terhadapnya merasa takut dan bahkan sedikit gentar. Apakah Raja Hatim telah mencapai level seperti itu? Dengan domain legendaris yang begitu menakutkan, siapa yang mampu membunuhnya tanpa adanya mitos? Pada saat itu, pemikiran ini terlintas di benak banyak ahli. Domain legendaris yang begitu besar bahkan membuat beberapa eksistensi mereka sendiri yang awalnya bersembunyi di berbagai tempat merasa khawatir. Merasakan domain yang dilepaskan Chen Heng, mereka semua tanpa sadar mengangkat kepala. Wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut seolah-olah mereka juga agak tidak mengerti. Apakah ini menakutkan? Sebagai Charlie telah meninggalkan Kekaisaran Oro dengan susah payah. Saat ini, ia berada di perbatasan kerajaan Hatim. Pada saat ini, ketika ia melihat wilayah mengerikan yang telah muncul di dalam kerajaan Hatim, ia pun terkejut. Pada saat ini, kekuatannya sudah mencapai puncak cincin keempat. Roh sejatinya juga telah lahir. Secara alami, dia dapat merasakan wilayah menakutkan yang tampaknya meliputi langit dan bumi. Seolah-olah itu adalah kekuatan dunia. Dari apa yang bisa dia rasakan, wilayah itu seperti samudera luas, menekan segala arah. Wilayah itu tiba-tiba muncul dan memberi orang perasaan tidak mampu melawan. Siapapun itu, selama mereka berada di bawah level legendaris, mereka akan ditekan oleh kekuatan wilayah tersebut saat memasuki wilayah itu. Tidak akan ada pengecualian. Itu sangat menakutkan hingga mencekik. Aku masih jauh dari puncak dunia ini. Merasakan kehadiran wilayah yang menakutkan di kejauhan, Charlie menarik napas dalam-dalam, dan pikiran ini terlintas di benaknya. Dia berdiri di tempatnya dan mengamati untuk waktu yang lama. Kemudian, dia melangkah maju dan meninggalkan area tersebut, menuju ke dunia luar. Di kejauhan, suara-suara teredam terus terdengar dari langit seperti guntur. Dan di darat, wilayah itu terus meluas, menyebar ke dunia luar. Di bawah tatapan ngeri banyak orang, wilayah itu tidak menghilang. Sebaliknya, ia terus meluas. Namun, setelah mencapai area di depan mereka, kecepatan perluasan wilayah itu melambat. Tidak lagi secepat dan seganas sebelumnya. Namun, hal ini tidak mengubah fakta bahwa domain tersebut terus berkembang. Hal itu membuat banyak orang merasa ngeri. Apakah kekuasaan Raja Hatim tidak memiliki batas? Pada saat itu, pikiran ini terlintas di benak banyak orang, dan mereka terkejut. Beberapa orang terengah-engah, takjub melihat pemandangan yang mereka saksikan. Di bawah tatapan mereka, situasi ini berlanjut untuk waktu yang lama hingga akhirnya berhenti setelah setengah bulan. Wilayah kekuasaan itu telah meluas hingga batasnya, dan tidak lagi terus meluas keluar. Akhirnya, wilayah itu berhenti di perbatasan kerajaan Hatim. Situasi ini membuat semua orang merasa lega. Kemudian, wilayah luas yang hampir meliputi seluruh kerajaan Hatim mulai menyusut dan menghilang. Semuanya tampak kembali normal. Tidak ada hal lain yang terjadi. Dunia luar kembali tenang dan damai. Namun, setelah menyaksikan kejadian sebelumnya, tidak ada yang berani berpura-pura bahwa kejadian sebelumnya tidak pernah terjadi. Masyarakat kelas bawah masih berjuang. Mereka tidak merasakan peristiwa sebelumnya, dan peristiwa itu pun tidak berdampak sedikit pun pada kehidupan mereka. Semuanya tampak tidak berubah, tetapi beberapa perubahan sedang terjadi di alam yang tak terlihat. Di istana kota kaki di kerajaan Hatim, Chen Heng berdiri dan memandang pemandangan di luar. Saat ini, semuanya gelap gulita di hadapannya. Pemandangan di luar sangat gelap. Malam itu tampak agak sepi, dengan warna yang sunyi dan sunyi. Chen Heng berdiri di sana sendirian, mengamati dengan tenang. Baru setelah sekian lama ia bergerak dan menoleh ke sisi lain.
Pada akhirnya, hanya ini yang bisa kulakukan. Merasakan perluasan wilayah kekuasaannya, Chen Hang berdiri di tempatnya, menggelengkan kepalanya. Tidak ada kesedihan atau kegembiraan di hatinya. Dia telah berdiri di posisi ini cukup lama. Sudah lebih dari setengah bulan sekarang. Selama waktu ini, dia mencoba untuk lebih menyempurnakan wilayah kekuasaannya dan memperluasnya. Ketika ia baru saja menjadi seorang legenda, wilayah kekuasaannya baru saja terbentuk, yang sangat kondusif untuk perluasan dan penyempurnaan wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, Chen Hang memanfaatkan kesempatan ini untuk terus menyempurnakan ranahnya. Dibandingkan dengan orang biasa, akumulasi kemampuannya sudah sangat mendalam, dan tubuhnya telah memadatkan daging hukum. Baik dalam ranah hukum maupun aspek lainnya, dia jauh lebih unggul daripada legenda biasa. Karena itulah, ia memiliki wilayah kekuasaan yang menakutkan yang sebelumnya meliputi hampir seluruh kerajaan Hatim dan mengejutkan banyak orang. Ini bisa dianggap sebagai unjuk kekuatan. Terus terang saja, bahkan jika seseorang ingin menyerang Chen Hang dan kerajaan Hatim di masa depan, mereka harus mempertimbangkan kembali apakah mereka memiliki kemampuan tersebut. Chen Hang juga memperkirakan kekuatannya secara kasar. Saat ini, dia telah naik ke tingkat legenda, dan dari segi level, dia masih dianggap berada di cincin ke-8. Namun pada kenyataannya, setelah naik ke level legenda, akumulasi yang awalnya menjadi miliknya diaktifkan. Misalnya, keilahian dalam tubuhnya dan daging hukumnya. Setelah mencapai level ini, beberapa efek yang lebih kuat diaktifkan dan dapat dikendalikan. Meskipun baru saja naik ke tingkatan yang lebih tinggi, ia sebenarnya sudah dekat dengan puncak legenda. Bahkan bisa dikatakan bahwa kenaikan tingkatan berikutnya tidak terlalu jauh lagi. Tentu saja, bagi Chen Hang, yang sudah memiliki daging hukum, naik ke mitos cincin ke-9 hanyalah masalah waktu. Sama seperti yang dikatakan oleh penguasa kegelapan sebelumnya. Sebelum Chen Hang naik ke tingkat setengah dewa, tidak ada ambang batas sama sekali. Hanya di tingkat setengah dewa dia akan menghadapi kesulitan setelah mencapai tingkat dewa. Mitos cincin ke-9 hanyalah mitos bagi orang lain, tetapi itu bukan apa-apa bagi Chen Hang, yang sudah memiliki keilahian dan daging hukum. Saat ini, Chen Hang lebih memikirkan masalah lain. Pada level ini, sesuai rencana sebelumnya, sudah waktunya untuk memulai simulasi berikutnya. Chen Hang memandang dunia luar, menatap langit yang sunyi senyap, lalu pikiran ini terlintas di benaknya. Sudah lama sejak Chen Hang menggunakan tubuh utamanya untuk melakukan simulasi. Sebelumnya tidak perlu melakukan itu. Lagi pula, hasil simulasi sebelumnya belum sepenuhnya dicerna. Dalam hal itu, jika dia langsung melakukan simulasi berikutnya, itu hanya akan memperbesar masalah. Tapi sekarang, ini adalah waktu yang tepat. Mendaki menuju legend dan mencapai level di depan mata pada dasarnya telah menghabiskan akumulasi dari simulasi sebelumnya. Jika ingin terus maju, seseorang perlu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan grinding. Hal ini tidak dapat diterima saat ini. Lagi pula, dunia utama saat ini masih dalam kekacauan. Para dewa dapat pulih sepenuhnya kapan saja, dan perubahan di masa depan akan sangat cepat. Menghabiskan banyak waktu untuk maju bukanlah hal yang disarankan saat ini. Dalam hal itu, dia hanya bisa mencoba melakukan simulasi. Pikiran itu terlintas di benak Chen Hang, lalu dia berbalik dan berjalan masuk ke istana tanpa suara. Dia baru saja mencapai status legenda, dan masih banyak hal yang harus dia selesaikan, jadi tidak perlu cemas untuk saat ini. Pada periode waktu berikutnya, istana kaki sering mengadakan jamuan makan. Di luar, ada orang-orang yang dari waktu ke waktu mengirimkan hadiah untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Chen Hang. Di antara orang-orang ini, bahkan ada utusan yang dikirim oleh Kekaisaran Oro. Kekaisaran Oro. Melihat hadiah-hadiah yang dikirim oleh Kekaisaran Oro, ekspresi Chen Hang sedikit nakal. Meskipun beberapa waktu telah berlalu, Chen Hang tidak melupakan asal-usul tubuhnya. Tubuh yang ditempati Chen Hang disebut Akto. Hatim adalah putra adipati kerajaan Maridor dan merupakan bangsawan terkemuka di kerajaan tersebut. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Kekaisaran Oro meluas kemana-mana dan menaklukkan kerajaan Maridor. Keluarga Akto dibantai, dan ayahnya meninggal dalam pertempuran. Dia tidak punya pilihan selain memulai perjalanan pengasingan. Dia meninggal di perjalanan, dan Chen Hang merasuki tubuhnya. Dari sudut pandang ini, Chen Hang dan Kekaisaran Oro jelas sangat membenci kehancuran seluruh klan dan negara mereka. Bukan hanya dia, tetapi juga Hedoksiri dan Ramu. Mereka berdua berasal dari keluarga bangsawan yang diasingkan dan juga meninggalkan Kekaisaran Oro kala itu. Secara kebetulan mereka bisa bertemu dengan Chen Hang. Namun, sama seperti Chen Hang, keduanya juga membenci Kekaisaran Oro. Lagi pula, mereka awalnya hidup dengan baik. Namun, keluarga mereka tiba-tiba dibantai, dan mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan rumah mereka. Hal seperti ini tidak akan mudah ditanggung oleh siapapun. Dan sekarang, Kekaisaran Oro telah mengirimkan hadiah kepada Chen Hang, mengucapkan selamat atas kenaikannya. Ini sungguh ironis. Chen Hang tidak percaya bahwa orang-orang Kekaisaran Oro tidak mengetahui latar belakangnya. Lagi pula, sejak awal hingga sekarang, Chen Hang tidak pernah menyembunyikan identitasnya sebagai putra seorang adipati. Siapapun yang memiliki hati nurani akan dapat mengetahuinya selama mereka melakukan penyelidikan. Dalam situasi seperti itu, semuanya bergantung pada makna hadiah dari Kekaisaran Oro. Apakah mereka bermaksud berteman dengannya? Atau hanya sekadar etika biasa?
Chen Heng tampak tenang di permukaan, tetapi berbagai pikiran melintas di benaknya. Bukan masalah besar untuk berteman dengannya terlebih dahulu. Permusuhan itu hanya dengan tubuh aslinya. Jika ada kesempatan di masa depan, Chen Heng juga akan dengan senang hati membalas dendam untuknya. Namun, jelas sekarang bukanlah waktu yang tepat. Kekuatan Kekaisaran Oro tidaklah lemah. Sebaliknya, kekuatannya luar biasa. Chen Heng telah menjadi legenda, tetapi pasti ada legenda lain di balik Kekaisaran Oro. Kekaisaran Oro telah ada selama ribuan tahun di dunia para dewa. Pasti ada kekuatan-kekuatan besar di belakang mereka selama kurun waktu yang begitu lama, dan mereka bahkan mungkin memiliki sumber daya yang ditinggalkan oleh para dewa. Keluarga kerajaan Kekaisaran Oro adalah keturunan dewa bayangan yang tertinggal di dunia manusia. Tak seorang pun akan percaya jika tidak ada eksistensi di balik legenda, atau bahkan lebih dari satu. Dan ada juga gereja bayangan. Dewa bayangan sangat terkenal di seluruh dunia para dewa. Dia hanya berada di urutan kedua setelah Dewa Matahari dan beberapa dewa lainnya, dan pangkatnya bahkan lebih tinggi daripada penguasa kegelapan dan dewa-dewa lainnya. Jika ada tingkatan di antara para dewa, maka dewa bayangan adalah salah satu yang teratas. Gereja-gereja yang ditinggalkannya tentu saja tidak lemah. Bisa dikatakan bahwa gereja-gereja tersebut adalah gereja-gereja terkuat di dunia. Menurut apa yang Chen Heng pelajari dari gereja alam, terdapat lebih dari satu artefak ilahi tingkat tinggi di gereja bayangan. Artefak ilahi tingkat tinggi jauh lebih kuat daripada artefak ilahi biasa. Artefak ilahi biasa melayani para dewa biasa, sementara artefak ilahi tingkat tinggi melayani dewa-dewa utama dari berbagai sistem ilahi. Kekuatan artefak ilahi ini begitu dahsyat sehingga tidak ada seorang legenda pun yang mampu menahannya. Bahkan seorang setengah dewa pun tak ada apa-apanya di hadapan artefak ilahi ini. Chen Heng tidak akan mampu menahan kekuatan dahsyat seperti itu dalam waktu singkat. Karena dia tidak bisa melawannya, bagaimana kalau membangun hubungan yang baik dengannya? Pikiran ini terlintas di benak Chen Heng. Saat ini ia belum memiliki kekuatan untuk melawan Kekaisaran Oro. Karena itu, ia akan menjadi orang pertama yang menunjukkan kelemahannya. Membangun hubungan baik dengan kekaisaran tersebut mungkin akan membantunya sedikit menurunkan kewaspadaannya. Soal konflik. Chen Heng ini tidak punya konflik sama sekali. Itu bukan dendamnya, jadi apa yang perlu diperdebatkan? Bahkan jika itu dendamnya, tidak apa-apa untuk merendahkan diri ketika dia tidak bisa mengalahkannya. Dia hanya perlu menunggu sampai dia cukup kuat di masa depan untuk membalas dendam. Berbagai pikiran melintas di benak Chen Heng. Karena itu, ia memperlakukan utusan Kekaisaran Oro dengan hikmat, menempatkannya di atas negara-negara lain dan memberinya rasa hormat yang cukup. Jamuan makan berlangsung selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya berakhir. Chen Heng bahkan mencapai kesepakatan kerjasama dengan Kekaisaran Oro, memanfaatkan kesempatan ini. Untuk sementara waktu, hubungan antara Kerajaan Hatim dan Kekaisaran Oro tampak sangat baik, mengejutkan banyak orang. Sebagai seorang raja, tentu ada banyak hal sepele yang harus diurus. Di istana, Chen Heng menyibukkan diri selama lebih dari 2 bulan sebelum akhirnya menemukan waktu luang. Pada saat itu, ia juga merasakan bahwa kondisinya berangsur-angsur stabil. Waktunya hampir tiba. Pikiran itu terlintas di benaknya. Kemudian dia menutup matanya dalam diam. Dalam pikirannya, antarmuka simulator yang familiar kembali terbuka. Namun, berbeda dari sebelumnya. Saat ini, pada kolom poin simulasi, angka-angka terus melonjak, berubah kapan saja. Tampaknya jumlahnya terus meningkat setiap saat. Chen Heng tidak terkejut dengan situasi ini. Sejak ia menyebarkan tanda itu di masa lalu, jumlah poin simulasi di tubuhnya telah meningkat dari waktu ke waktu. Poin simulasi ini secara alami merupakan kredit dari pemilik tanda tersebut. Manusia alat seperti Charlie semakin banyak pada periode ini. Seiring waktu berlalu, kualitas manusia alat secara bertahap meningkat. Dalam hukum rimba, beberapa pemilik tanda berkualitas rendah dan sama sekali tidak memenuhi syarat akan secara bertahap dieliminasi. Mereka akan mati dalam perjalanan antar dimensi atau tanda mereka akan diambil oleh orang lain. Bagaimanapun, mereka tidak akan hidup lama. Oleh karena itu, seiring waktu berlalu, tanda-tanda ini kemungkinan besar akan berakhir di tangan orang-orang dengan kemampuan yang baik. Orang-orang ini seperti Charlie, yang merupakan makhluk luar biasa dan memiliki kemampuan luar biasa, atau mereka didukung oleh faksi besar dan memiliki berbagai macam bantuan. Entah itu kemampuan, bakat, kepribadian, atau aspek lainnya, mereka semua adalah yang terbaik dari yang terbaik, jauh lebih unggul daripada orang biasa. Tentu saja, dalam hukum seleksi alam, lingkungan akan memaksa seseorang untuk menjadi luar biasa. Lagi pula, mustahil untuk melakukan perjalanan dengan lancar di dunia alternatif. Akan selalu ada berbagai risiko. Dan pada titik ini, saatnya untuk menguji karakter seseorang. Selama proses ini, seseorang akan memperoleh pengalaman dan berkembang. Pada akhirnya, orang-orang ini dapat memperoleh manfaat yang cukup baik dari perjalanan melalui dunia alternatif. Chen Heng juga mengambil bagian dari orang-orang ini dan memperoleh aliran poin simulasi yang stabil. Pada titik ini, poin simulasi Chen Heng terus meningkat setiap saat karena alasan ini. Pada awalnya, Chen Heng sedikit terkejut. Ia merasa bahwa perasaan ini tidak buruk, tetapi perlahan ia terbiasa seiring berjalannya waktu. Namun, pertumbuhan poin simulasi yang terus-menerus juga membawa banyak keuntungan bagi Chen Heng. Setidaknya sekarang, dia tidak perlu lagi melihat jumlah poin simulasi.
Jaraknya sudah cukup jauh untuk ditempuh. Mari kita mulai. Sambil menatap titik-titik simulasi yang beroperasi di depannya, Chen Hang bergumam pada dirinya sendiri saat pikiran itu terlintas di benaknya. Kemudian, dia mulai bergerak. Dia tidak memiliki banyak persyaratan untuk dunia simulasi kali ini. Satu-satunya persyaratan adalah batas atas dunia itu harus cukup tinggi, dan pada saat yang sama, aliran waktu antara dunia itu dan dunia para dewa harus cukup besar. Jika batas atas dunia tidak cukup tinggi, mudah untuk menciptakan situasi di dunia asalnya. Seberapa keras pun dia berusaha, dia tidak bisa naik ke tingkat berikutnya. Dalam keadaan seperti itu, Chen Hang tidak dapat mencapai tujuannya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Adapun laju aliran waktu, itu demi perubahan di dunia para dewa. Lagi pula, dia tidak ingin dunia para dewa berevolusi menjadi situasi di mana para dewa ada di mana-mana ketika dia kembali dari simulasi. Itu bukanlah hal yang ideal. Namun, selain itu, dia tidak memiliki persyaratan lain. Tak lama kemudian, eksplorasi simulasi berakhir, dan sejumlah besar poin simulasi langsung dikonsumsi. Begitu banyak poin yang telah terpakai. Melihat poin simulasi yang telah dikonsumsi, Chen Hang agak terkejut. Hanya dengan menetapkan dua kondisi, jumlah poin simulasi yang telah ia konsumsi kali ini melebihi 10.000. Dari penampakannya, level dunia yang dia jelajahi kali ini mungkin sangat tinggi. Atau apakah aliran waktunya sangat berbeda dari dunia para dewa? Pikiran itu terlintas di benak Chen Hang, dan kemudian dia tak kuasa menahan senyum. Dia mulai menantikannya. Tentu saja, kenyataannya pun sama. Dari apa yang bisa dirasakan Chen Hang, aura waktu pada tubuh ini sangat pekat. Dari penampilannya, seharusnya pedang ini sudah ada selama bertahun-tahun. Pedang panjang ini adalah yang paling tidak mencolok di sekitar makam pedang. Senjata seperti ini ada di mana-mana, jadi tidak perlu heran sama sekali. Chen Hang mengerutkan kening setelah merasakannya, karena akhirnya dia mengerti situasinya. Dia telah berhasil bereinkarnasi dan tiba di dunia lain. Namun, tampaknya ada kesalahan dalam reinkarnasinya kali ini. Chen Hang telah mengalami berbagai identitas dalam simulasi sebelumnya. Namun, apapun itu, identitas yang dia alami dalam simulasi sebelumnya sebagian besar adalah orang sungguhan. Bahkan jika mereka bukan manusia, setidaknya mereka adalah makhluk cerdas yang dapat bergerak bebas. Namun, simulasi kali ini berjalan dengan baik. Simulasi itu mengubahnya menjadi pedang. Pedang. Bagaimana dia akan melanjutkan langkah simulasi selanjutnya? Pikir Chen Hang sambil mengerutkan kening dalam hatinya. Jika itu adalah makhluk hidup yang dapat bergerak bebas, itu masih akan baik-baik saja. Dengan kemampuan Chen Hang, dia pada akhirnya akan menemukan kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan secara bertahap naik perlahan, baik dia orang biasa atau makhluk cerdas lainnya. Namun, pedang tidak dapat bergerak atau berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana dia harus melanjutkan simulasi ini? Saat ia sedang berpikir, arus bergejolak muncul di kejauhan. Chen Hang tanpa sadar mengangkat kepalanya dan memandang ke kejauhan. Dia bisa merasakan aliran turbulen yang mengerikan di kejauhan, bergejolak ke segala arah. Tampaknya itu adalah Gen Qi yang sangat terkonsentrasi, mengandung kekuatan luar biasa dari dunia luar, dengan jejak kekuatan hukum yang sangat besar. Apakah ini dunia luar? Chen Hang melihat pemandangan itu ketika Gen Qi muncul. Tampaknya ada dunia yang lebih besar lagi di luar makam pedang ini. Atau lebih tepatnya, itu adalah dunia nyata. Makam pedang tempat Chen Hang berada saat ini lebih mirip alam rahasia buatan daripada sebuah dunia. Itu adalah dunia yang belum sempurna, tidak berbeda dengan alam rahasia yang pernah ditemui Chen Hang sebelumnya. Namun, apakah aura hukum di dunia ini begitu kentara? Pikir Chen Hang. Dari aura yang melintas di dunia luar, dia bisa merasakan jejak hukum yang tak salah lagi. Dari kesan pertamanya, meskipun dia belum mendalaminya, jejak hukum di dunia ini tampak jauh lebih jelas daripada di dunia para dewa. Kekuatan hukum bahkan lebih tersembunyi di dunia para dewa. Selain makhluk legendaris, orang biasa tidak akan mampu menangkap dan memahaminya. Namun, jejak hukum tampaknya lebih nyata di dunia ini, dan ambang batas pemahaman mungkin jauh lebih rendah, pikir Chen Hang, lalu dia melihat ke depan. Segala sesuatu yang tidak jauh darinya juga mulai terungkap di bawah pengaruh kekuatan roh sejatinya. Makam pedang juga menjadi aktif saat dunia luar dan aura makam pedang mulai bertukar. Sejumlah besar Gen Qi mengalir ke segala arah dan akhirnya melonjak ke pedang panjang di bawah tarikan suatu kekuatan. Chen Hang pun demikian. Roh sejatinya lebih substansial dan lengkap daripada pedang panjang biasa di sekitarnya. Ia memiliki karakteristik jiwa sejati. Karena itu, ia tampaknya memiliki daya tarik yang lebih kuat terhadap energi sejati di bawah hukum makam pedang. Banyak energi sejati mengalir ke tubuhnya dan membanjiri pedang. Arus hangat mengalir ke hatinya, dan perasaan yang tak dapat dijelaskan muncul. Chen Hang segera mengerti. Ia mulai mengalirkan roh sejatinya dan menghirup serta menghembuskan energi sejati di sekitarnya. Ia dapat merasakan bahwa tubuhnya sedang berubah. Di bawah penempaan energi sejati, tubuh pedang panjangnya mengalami perubahan kualitatif saat menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Pedang-pedang panjang di sekitarnya melakukan hal yang sama. Mereka menghirup dan menghembuskan Gen Qi hampir secara naluriah saat mereka menyerbu ke arah sekitarnya. Tentu saja, pedang-pedang ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan Chen Hang. Ini sangat normal. Tidak seperti seseorang yang merupakan roh dari semua makhluk hidup, pedang adalah senjata yang diperoleh yang tidak memiliki kesadaran mereka.
Meskipun banyak pedang di sini luar biasa, mereka hanya memiliki sebagian dari spiritualitas mereka dan bukanlah benda biasa. Spiritualitas kasar tidak dapat dibandingkan dengan Chen Hang, yang memiliki roh sejati yang lengkap. Oleh karena itu, momentum yang dihasilkan oleh pedang-pedang panjang ini tidak terlalu besar dibandingkan dengan Chen Hang. Bahkan, momentumnya cukup kecil. Chen Hang tidak terkejut dengan hal ini. Dia telah merasakan aura di sekitarnya dan dapat menebak secara kasar untuk apa area ini. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, area ini seharusnya merupakan alam rahasia yang diciptakan oleh seorang ahli untuk memurnikan senjata. Dengan memanfaatkan lingkungan unik tempat ini, seseorang dapat memurnikan senjata yang memiliki spiritualitas luar biasa. Lingkungan di sini secara alami cocok untuk memurnikan senjata. Selain menghirup dan menghembuskan energi gen secara teratur, senjata dapat secara bertahap berubah di bawah nutrisi energi gen dan lingkungan. Senjata akan menjadi semakin luar biasa, seperti halnya seseorang yang berlatih. Tentu saja, proses ini akan relatif panjang. Saat Chen Hang menyadari situasi tersebut, ada cukup banyak senjata di sekitarnya, dan semuanya menyimpan sejarah panjang, yang telah ada selama bertahun-tahun. Hanya setelah jangka waktu yang lama senjata terbaik dapat disempurnakan. Awalnya agak kurang menguntungkan, tetapi aliran waktunya masih cukup baik selain yang pertama. Chen Hang secara kasar merasakan rasio waktu antara dunia ini dan dunia para dewa, dan akhirnya ia merasa sedikit lega di hatinya. Rasio waktu antara dunia ini dan dunia dewa sangat tinggi. Hampir 1 hari telah berlalu di dunia dewa, tetapi 2 tahun telah berlalu di dunia ini. Rasio waktu ini cukup mengejutkan. Poin simulasi yang telah dikeluarkan Chen Hang sebelumnya tidak sia-sia. Meskipun permulaannya agak tidak menguntungkan dengan aliran waktu ini, itu masih dapat diterima. Dengan pemikiran ini, Chen Hang diam-diam menghirup dan menghembuskan genki di sekitarnya dan mulai memperkuat dirinya perlahan. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya masih lemah, bahkan yang terlemah di antara senjata-senjata di sekitarnya. Karena itu, dia perlu memperkuat dirinya sesegera mungkin. Adapun untuk pergi, dia tidak terburu-buru. Karena alam rahasia ini diciptakan untuk memurnikan senjata, seseorang akan masuk dan mengambil senjata-senjata yang telah dimurnikan. Jika tidak, bukankah itu akan sia-sia? Karena itu, dari sudut pandang Chen Hang, dia tidak perlu terlalu cemas dan hanya perlu menunggu sampai tubuhnya cukup kuat sebelum keluar. Dengan pemikiran ini, Chen Hang mulai menghirup dan menghembuskan genki untuk memperkuat tubuhnya secara diam-diam. Keunggulan memiliki roh sejati sepenuhnya terlihat pada saat ini. Dibandingkan dengan senjata-senjata di sekitarnya yang hanya memiliki spiritualitas kasar, Chen Hang, yang memiliki roh sejati yang lengkap, dapat mengambil inisiatif untuk menghirup dan menghembuskan energi-energi dan tidak perlu menunggu energi-energi masuk ke tubuhnya secara pasif. Dengan cara ini, tarikan dan hembusan genki-nya ribuan kali lebih efisien daripada senjata lain di sekitarnya. Pada saat yang sama, Chen Hang mulai menempa dirinya sendiri dengan menggunakan lingkungan sekitarnya secara sadar. Tampaknya ada kekuatan unik di alam rahasia ini yang dapat menekan keberadaan kekuatan roh sejati. Chen Hang berinisiatif untuk mengasah roh sejatinya menggunakan karakteristik alam rahasia ini dan terus menggunakannya untuk melawan kekuatan alam rahasia dan mengasah dirinya sendiri. Roh sejatinya dengan cepat menjadi gigih, dan jangkauan yang dapat ia deteksi menjadi semakin luas. Tak lama kemudian, setengah tahun berlalu. Setelah setengah tahun bekerja keras, penampilan Chen Hang saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ketika Chen Hang baru saja turun, tubuhnya tidak berbeda dengan senjata fana biasa. Ia seperti pedang tua, compang camping dan berkarat, dan tampak seperti bisa patah kapan saja. Namun, karat pada tubuh Chen Hang telah hilang sepenuhnya. Pedang itu tampak jernih seperti kaca. Pedang itu tidak terlihat seperti senjata, melainkan seperti artefak. Adapun karat pada pedang itu, telah dibersihkan oleh energi genki selama setengah tahun terakhir. Tidak ada jejaknya yang tersisa. Chen Hang saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Namun, dia juga terjebak dalam situasi sulit. Sepertinya sudah mencapai batasnya. Chen Hang tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat merasakan kondisi tubuhnya ketika berada di dalam pedang panjang itu. Sejak ia memasuki tubuh ini setengah tahun yang lalu, ia telah menghirup dan menghembuskan genki dengan penuh semangat untuk memperkuat tubuhnya, yang pada awalnya sangat efektif. Energi genki yang unik di makam pedang ini, sebagai tempat yang khusus untuk memurnikan senjata, tampaknya dilepaskan secara khusus untuk memurnikan senjata. Energi ini sangat bermanfaat untuk pemurnian senjata. Chen Hang telah membuat kemajuan signifikan di awal dengan bantuan genki dan dengan cepat berubah sepenuhnya. Namun, Chen Hang merasa bahwa jika dia terus menghirup dan menghembuskan Yuan Qi, itu akan kurang membantu. Tubuhnya tampaknya telah mencapai titik buntu, dan dia membutuhkan semacam kekuatan untuk membantunya berkembang. Chen Hang telah memikirkan hal ini untuk waktu yang lama, tetapi dia masih belum dapat menemukan kuncinya. Sebenarnya apa yang hilang? Chen Hang diam-diam mengerutkan kening saat berbagai pikiran melintas di benaknya. Dia telah mencoba banyak metode dalam setengah tahun terakhir. Sekarang dia memiliki tubuh seperti pedang panjang. Baik itu teknik meditasi seorang penyihir atau energi kehidupan seorang ksatria, semuanya tidak banyak membantunya dalam kondisinya saat ini. Energi kehidupan tentu saja dibutuhkan. Saat ini, tubuhnya terbuat dari baja. Dari mana dia akan mendapatkan energi kehidupan? Adapun teknik meditasi, itu juga membutuhkan dukungan dari tubuh yang terbuat dari daging dan darah.
Tentu saja, ini bukan berarti Chen Hang tidak berdaya. Pada kenyataannya, selain menjadi penyihir hebat dan ksatria hebat, dia juga seorang ahli pemurnian yang mahir dalam memurnikan senjata sihir. Secara alami, dia tidak akan tidak berdaya dalam memperkuat dirinya sendiri. Namun, sekuat apapun seorang ahli pemurnian, mustahil untuk memurnikan senjata sihir dari udara kosong. Tidak ada material lain selain bebatuan gunung di area di depannya. Tidak mungkin dia bisa melakukannya, bahkan jika dia ingin menggunakan benda asing untuk memurnikan dirinya sendiri dan memperkuat tubuhnya. Sepertinya aku harus menjelajah keluar, pikiran ini terlintas di benak Chen Hang saat ia menyadari kondisinya saat ini. Dia tidak merasakan adanya material unik di area ini. Namun, alam rahasia ini sangat luas, dan mungkin tidak demikian di tempat lain. Oleh karena itu, akhir-akhir ini, Chen Hang secara bertahap berpikir untuk keluar dan menjelajahinya setelah merasakan kondisinya. Dengan cara ini, mungkin akan ada keuntungan. Maka, Chen Hang mulai bangkit. Pedang panjang yang berkilauan itu perlahan memancarkan cahaya di dunia luar dan kemudian melesat ke langit. Cahaya berkilauan samar muncul di tempat yang tak terlihat, seperti cahaya kaca. Kemudian, Chen Hang memulai proses eksplorasi, dan pemahamannya tentang makam pedang ini juga meningkat selama proses tersebut. Terdapat jejak orang yang bergerak di mana-mana di makam pedang ini, dan jumlahnya cukup banyak. Seseorang telah memasuki tempat ini belum lama ini, pikir Chen Hang, dan kemudian dia merasa lebih tenang. Beberapa orang telah memasuki tempat itu di mana-mana, yang berarti bahwa alam rahasia ini masih digunakan. Karena itu, dia akan memiliki kesempatan untuk pergi. Ini adalah kabar baik. Tak lama kemudian, kabar baik lainnya muncul. Chen Hang menyaksikan banyak senjata lain selama perjalanannya. Meskipun sebagian besar senjata di makam pedang ini adalah pedang, ada juga banyak senjata lain. Masing-masing senjata itu berbeda. Beberapa di antaranya tidak lengkap, beberapa kuno, dan beberapa tampak seperti baru saja disempurnakan. Dari segi kekuatan, sebagian besar adalah senjata biasa, dan sangat sedikit yang dapat dibandingkan dengan Chen Hang. Namun, beberapa senjata memiliki aura yang sangat kuat. Suatu ketika, saat perjalanannya, Chen Hang menemukan sebuah pedang besar di dalam sebuah lubang. Pedang itu berwarna emas besar. Orang bisa samar-samar melihat banyak pola rumit dan merasakan keagungan yang menakutkan di atasnya, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mendekat. Chen Hang dapat melihat penampakan pedang besar itu melalui indera yang samar. Ia juga samar-samar melihat kata-kata, Raja Surga, dari pola-pola di badan pedang tersebut. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, pedang besar ini seharusnya memiliki pemilik di masa lalu. Namun, pedang itu sekarang rusak, dan spiritualitasnya tampaknya telah dihancurkan oleh semacam kekuatan, hampir lenyap. Auranya masih kuat, membuat orang merasa ketakutan. Chen Hang merasakan auranya dan membuat penilaian kasar. Pedang emas panjang ini disebut pedang emas, mungkin sebanding dengan makhluk luar biasa cincin keempat pada puncaknya. Meskipun spiritualitasnya telah hancur, dan sebagian besar kekuatannya telah lenyap, itu tetap bukan sesuatu yang bisa didekati oleh orang biasa. Tidak ada senjata lain dalam radius beberapa kilometer, dengan pedang emas Raja Langit sebagai pusatnya. Merasakan pedang emas Raja Langit, hati Chen Hang tergerak, bukan bahan yang buruk, seandainya saja aku bisa memurnikannya, pikir Chen Hang, dan jantungnya berdebar kencang. Seperti yang dia katakan, meskipun tubuhnya telah dimurnikan dengan cukup baik, materi tubuhnya masih tetap ada. Awalnya, itu hanya dimurnikan dari bahan-bahan biasa, tetapi setelah bertahun-tahun mengalami keausan, spiritualitas di dalam bahan-bahan tersebut telah lama menghilang. Fondasi aslinya masih ada. Seberapapun dia memurnikannya, itu tidak akan mampu mengubah banyak hal dalam waktu singkat. Bersambung.